Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar pemeriksaan kesehatan terhadap bayi di bawah 2 tahun atau baduta stunting. Bertempat di Ruang Seruni, Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu, hari Rabu 23 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah bayi baduta dari 3 kecamatan sekota Batu. Dari pantauan Seru TV secara bergantian para baduta yang dibawa oleh ibunya masing-masing menjalani sejumlah pemeriksaan. Mulai dari registrasi, pengukuran tinggi dan berat badan, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui jumlah sel darah merah atau hemoglobin. Dilanjutkan dengan pemeriksaan secara mendetail oleh dokter spesialis anak di RSKH Batu. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batu, Emi Kusrilowati, kepada Seru TV mengatakan, program pemeriksaan pada anak stunting ini sudah berjalan selama 4 tahun. Program yang saat ini berjalan adalah khusus untuk baduta stunting yang ada di Kota Batu. Ia menyebutkan bayi baduta lebih cepat penanganannya untuk status gizinya. Program ini memang sudah berjalan 4 tahun ini, tahun keempat ini, yaitu yang dilakukan pemeriksaan adalah baduta bawah 2 tahun untuk stunting yang ada di Kota Batu, karena baduta ini lebih cepat untuk penanganannya untuk lulus status gizinya. Jadi kalau yang anak balita itu biasanya memang butuh waktu yang cukup, tidak bisa 1 tahun atau 2 tahun. Jadi diutamakan yang baduta. Ini pemeriksaannya dimulai dari hasil penimbangan yang di Posyandu di puskesmas masing-masing. Jadi diambil memang baduta yang resiko tambah jatuh ke stunting. Jadi yang diutamakan juga yang warga yang kurang mampu juga untuk dilakukan pemeriksaan di dokter spesialis anak untuk mendapatkan diagnosa dan untuk mendapatkan rekomendasi PMT yang diberikan berupa susu PKMK, yaitu tinggi kalori protein, yang mana memang susu ini yang merupakan kebutuhan khusus untuk anak-anak yang stunting ini, yaitu dilakukan mulai dari pendaftaran, kemudian dilakukan penimbangan atau antropometri, kemudian dilakukan pemeriksaan laborat untuk mengetahui hemoglobinnya atau Hb sel darah merah, kemudian baru dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. Jadi nanti setelah itu dilakukan, kalau misalnya diambil obatnya, mungkin bisa langsung diberikan resep di sini. Jadi biar misalnya ada vitamin atau sirup tambah darah dan rekomendasi untuk PMT PKMK berupa susu yang nantinya diberikan dari puskesmas yang anggarannya dari Dinas Kesehatan. Pendampingan sampai lulus stuntingnya, status gizinya. Tapi memang kebanyakan kalau misalnya anaknya itu sesuai minum atau konsumsi susunya itu sesuai yang dianjurkan bisa, itu biasanya cepat lulus status gizinya. Tapi kadang ada juga yang memang baduta ini ada yang memang ada yang mau, ada yang enggak. Jadi kita juga tetap sebenarnya mendampingi anak ini, kita evaluasi 1 bulan ke depan gimana, kemudian misalnya HB-nya rendah, dievaluasi lagi di puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan hemoglobinnya. Kalau misalnya masih rendah, untuk sirup yang tablet tambah darah bisa diberikan. Memang setiap bulannya naik turun, kisaran prevalensinya 10,8, 11,6. Jadi memang ada baduta baru yang masuk stunting biasanya setelah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Itu biasanya karena kan sudah ASI-nya itu sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan nutrisi dari badutanya. Biasanya kan diberikan makanan tambahan atau sufor. Nah, itu kalau tidak sesuai kebutuhan badutanya biasanya akan jatuh ke gizi kurang dan ke stunting. Sementara itu saat ditemui di ruangannya, Dr. Maya Kusniah, SPAM Biomed, yang memeriksa kondisi baduta stunting mengungkapkan temuannya selama memeriksa anak stunting. Disampaikan ada beberapa anak yang diketahui HB-nya cukup rendah, yakni di kisaran 10 gram per DL. Temuan lainnya adalah permasalahan tidur malam yang dibiasakan oleh orang tuanya.
Ini pemeriksaan stunting untuk yang kesekian kali dari kami dengan kerjasama Dinkes ya. Temuannya adalah beberapa ada kita dapatkan memang HB yang kurang di bawah 10, ada yang jadi yang sampai 12, HB 12 itu jarang. Kemudian saya temukan satu lagi tadi permasalahan tidur malam. Tidur malamnya itu yang memang kita dipromosikan atau kalau bisa kita mempromosikan ke orang tua agar tidurnya di jam 9 paling malam. Nah, tadi ada yang tidurnya di jam 12 malam kan memang kan itu tergantung dari kedua orang tuanya membiasakan. Kemudian kalau masalah susu atau nutrisi itu pasti kita apa istilahnya kita ajarkan gimana caranya memberikan makanan. Kadang yang ditawarkan itu yang kurang tepat, jadi kayak harusnya lebih banyak protein hewani dibandingkan karbohidrat yang ditawarkan. Itu saja sih. Didi Sulistyo, Seru TV, Kota Batu.